Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Allahu Akbar. Yuk, salah satu sebelum pembelajaran dimulai, salah satu pimpin doa dulu ya. Yuk, kalau ya, pimpin doa dulu ya. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran silahkan dicek dulu ya. Kelengkapan pakaian kalian sudah lengkap belum dasinya? Oke ya anak-anak, sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini masuk semua apa enggak? Coba. Rahadian. Rahadian mana? Hadir Bu, hadir. Hadir. Titus. Hadir. Selamat. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Dah Bu. Oke, anak-anak, masih ada yang ingat pelajaran yang minggu kemarin? Masih ada yang ingat nggak? Coba. Ingat Bu, saya Bu. Ya, apa? Tentang koperasi syariah yang di dalamnya ada salah satunya sistem murabahah atau bagi hasil. Iya. Terima kasih Bu. Ya, kemudian yang lain Bu, coba. yang kemarin asuransi Bu. Ya. Yang kemarin asuransi, bukan itu. Ya, ya. Kemudian yang lainnya masih ada yang ingat? Masih Bu. Oke ya. Syariah Bu. Masih ingat semua dengan pembelajaran yang kemarin ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang zakat ya. Zakat untuk kesejahteraan umat ya. Jadi nanti anak-anak mempelajari tentang zakat, kemudian nanti anak-anak diskusi ya sama teman-teman kalian, nanti akan dibuat sebuah kelompok untuk diskusi ya tentang zakat. Tapi sebelumnya, sebelum kalian diskusi, saya akan berikan materi dulu ya, materi dulu tentang zakat. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya Bu. Ya. Ya, oke. Ya, zakat untuk kesejahteraan umat. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai kompetensi dasarnya. Ya, yang pertama meyakini bahwa zakat adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Yang ketiga menganalisis hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang terakhir menyimulasikan ibadah zakat. Sekarang tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan satu, peserta didik dapat menunjukkan bahwa zakat adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan hikmah ibadah zakat bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat praktek menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu zakat? Zakat itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta, Bu. Ya. Atau berkaitan dengan pensucian jiwa. Ya. Yang lainnya, coba. Saya Bu Guru. Ya, siapa ini?
Saya Bu Guru, selamat Bu. Ya, coba. Apa itu zakat coba? Zakat artinya suci Bu. Ya. Kemudian? Sudah Bu, itu saja yang saya tahu Bu. Ya. Kalau Ada Bu, berapa suci zakat senyum itu? Ada Zakat itu dua, ada Bu. berapa coba? Ada 2, Apa Titus coba? zakat fitrah dan Ah. zakat mal. Dan zakat mal. Ya, oke. Sedikit kalian tahu ya apa itu zakat ya. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu zakat ya. Zakat merupakan kata dasar dari kata zakah yang artinya suci, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Ya, itu pengertian zakat. Kemudian dari penjelasan saya ini nanti silahkan kalian diskusikan ya dengan pertanyaan bagaimana peranan zakat untuk kesejahteraan umat. Kemudian apa saja permasalahan-permasalahan zakat yang ada di lingkungan kalian. Nah, setelah adanya permasalahan itu berikan solusinya. Nah, itu silahkan nanti didiskusikan ya sesuai kelompoknya. Ini saya bagi ada 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, Rahadian Titus Slamet Triswanto. Ya, kelompok 2, Siti Warindah Rahmati Winda Wiyati. Kemudian yang kelompok 3, Suci Utami Waloyo Yayu dan Swanto. Ya, silahkan diskusikan ya. Siap Bu. Waktunya 15 menit. Boleh pindah berkumpul dengan temannya Bu. Boleh. Oke. Silahkan Ya, Bu. membentuk meja kelompok ya. Ya Bu. Ya, oke. Putri, Ya. untuk lembar mencatatnya pakai buku tulis atau pakai LKPD, Bu? Ya, ini saya share LKPD-nya ya Oke, di siap, WA Bu. Group. Oke, terima kasih. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah nanti silahkan kalian Bu. presentasi ya ke depan. Sudah selesai? Sudah Bu. Yuk, silahkan. Maju presentasi. Yuk, Suwanto. Saya Bu. Ya. Suci Bu yang presentasi Bu, kelompok saya. Ya, Suci. Ayo Ya, presentasi. Tadi kelompok 1 kebagian bagaimana peranan zakat untuk kesejahteraan umat. Ya. Jawabannya dari hasil diskusi kami tadi, kelompok itu dengan zakat yang dikelola dengan baik dan benar, maka negara yang baldatun, toyibatun, warabun ghafur. Baiknya zakat dikelola oleh lembaga seperti Basnas, Basis, atau lembaga-lembaga lainnya yang dipercaya. Karena apabila dana zakat dikumpulkan dalam sebuah lembaga, akan semakin banyak dana yang dihimpun. Semakin banyak dana zakat yang terkumpul atau dihimpun, maka semakin banyak potensi sumber daya umat yang bisa digunakan untuk kepentingan sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Sekian Bu, presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, yuk kelompok 2 selanjutnya. Winda. Winda mana? Ya Bu, saya ya. Ya. Tadi di kelompok kami itu Bu disuruh mencari permasalahan zakat di lingkungan gitu ya. Ya. Nih dari hasil diskusi kelompok kami tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya banyak sekali nih Bu orang-orang di lingkungan kami itu yang tingkat pemahaman tentang zakat itu sangat rendah Bu. Jadi seolah mereka itu
eman gitu loh Bu sama hartanya. Katanya nanti kalau misalkan zakat itu hartanya habis. Jadi seperti itu Bu. Ya. Terus di sini juga kami mengambil kesimpulan juga bahwasanya banyak sekali orang-orang itu enggan gitu loh Bu. Mau zakat itu kayak maju mundur gitu. Janganlah eman-eman nih gitu. Jadi seolah yang diberikan itu justru kadang-kala yang jelek-jelek Bu, enggak yang bagus-bagus gitu. Kadang-kala itu yang dapat kami sampaikan Bu dari kelompok 2. Yuk, kelompok 3, coba berikan solusinya ya. Dari permasalahan yang disampaikan di kelompok 2 tadi. Coba. Ayo Dek Suci, cepat. Yuk, Suci. Kelompok kami Bu ya, tadi diberikan tugas bagaimana solusi permasalahan zakat di lingkungan kami. Ya. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu salah satunya dengan memberikan contoh dan pemahaman terkait zakat kepada masyarakat agar terbiasa dan mau mengeluarkan zakat, terutama zakat mal atau zakat harta Bu. Betul. Ya. Oke ya, berikan aplaus untuk teman-teman kalian yang sudah presentasi. Oke, kemudian coba Bu Guru ingin salah satu memberikan pendapat kalian tentang pembelajaran kali ini. Coba salah satu. Saya Bu. Ya, Swanta, ayo. Apa itu? Ya. Dengan pembelajaran pada hari ini kita lebih mengetahui tentang manfaat zakat Bu. Ya. Juga kita lebih tahu macam-macam zakat. Dan zakat mal terbagi menjadi beberapa bidang. Kemudian ada juga zakat fitrah. Kemudian kita juga tahu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan zakat Bu. Melalui pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui solusi-solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih Bu. Ya, oke. Berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah memberikan pendapatnya. Oke ya, mengenai tentang zakat ya, sebenarnya zakat ini ya sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Apalagi yang namanya zakat fitrah ya, itu kalian sudah tidaklah asing lagi untuk mendengarkan. Bahkan dulu waktu kalian SMP mungkin pernah ya jadi panitia pembagian zakat di sekolah, itu mungkin pernah ya. Dan saya harap ya nanti ketika kalian menjadi orang yang sukses ya, kalian paham tentang zakat ya. Jangan enggan untuk mengeluarkan sebagian harta kalian. Kenapa? Ya. Karena di dalam harta kalian itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Ya. Kalau hak orang lain tidak diberikan, kira-kira bagaimana? Otomatis kita memakan hak orang lain. Ya enggak? Maka ya, dari itu ya, dengan pembelajaran ini saya berharap suatu saat ketika kalian menjadi orang yang sukses ya, jangan enggan untuk memberikan sebagian harta kalian. Ya. Dengan mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki, itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru Allah akan melimpahkan harta yang kita miliki. Amin. Paham? Amin. Paham Ibu, paham. Oke. Untuk minggu depan ya, anak-anak, minggu depan materi selanjutnya kita akan bahas tentang berbusana muslim dan muslimah ya. Nanti silahkan kalian baca-baca buku paketnya ya. Itu ada bab 4 ya, silahkan dibaca-baca. Kemudian di situ kalian selain baca di buku paket boleh juga kalian browsing di internet ya.
kalian bisa belajar dari sumber manapun. Oke, pembelajaran kali ini kita akhiri. Sebelumnya kita baca dulu doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.